Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya di channel Fisika. Kita akan membahas hal yang terkadang sehari-hari kita seringkali berbeda di dalam pola pikir, di dalam menerima informasi, dan di dalam menerjemahkan apa yang kita terima, informasi dari mana saja yang kita terima. Terkadang setiap orang itu berbeda cara memahaminya, sehingga hal tersebut menjadikan di antara kita sering terjadi yang perbedaannya tegang menjadi versus gitu ya, yang abadi sepanjang masa kadang-kadang ya, karena perbedaan cara menanggapi setiap informasi atau wahyu atau apapun yang kita dapati dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari pengajar-pengajar kita. Setiap siswa pun apa yang mereka terima dari gurunya itu bisa berbeda cara penafsirannya dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini mungkin ini hanya salah satu sudut pandang saya, salah satu pola pikir saya, cara berpikir saya, yang pastinya banyak sekali yang berbeda di antara kita semua dengan cara berpikir saya. Di sini saya kasih judul, konten ini adalah judulnya introspeksi. Nah, jadi misalkan seperti ini. Kita sedang bertanding misalkan, ya. Si A sedang bertanding dengan si B, gitu ya. Si Ahmad sedang bertanding dengan si Budi, gitu kan? Ketika si Ahmad ini tahu bahwa dia tidak bisa bertanding secara normal atau bertanding secara gentle. Kalau bertanding lurus-lurus aja, si A ini tahu akan kalah dengan si B, dengan si Budi ya. Si Ahmad akan kalah dengan si Budi kalau bertanding biasa-biasa saja dengan cara yang jujur. Maka si Ahmad menjelek-jelekan si Budi. Dan si Budi pun tahu bahwa dia lebih unggul kan gitu ya. Sehingga dia tidak menjelek-jelekan si Ahmad ya. Tetapi dia dengan terus mengembangkan potensi dirinya, dengan memperbaiki diri, dengan tidak menjatuhkan lawan. Nah, itu adalah salah satu cara pandang introspeksi ya. Ketika kita bertanding atau ketika kita sedang main game ataupun dalam sepak bola. Nah, di sini misalkan ada versus Real Madrid dengan Barcelona. Nah. Kadang sekali pendukung Real Madrid ini mencaci Barcelona dengan sebutan Bancilona gitu ya. Begitu juga pendukung Barcelona seringkali menjelekkan Real Madrid dengan kata Madridnista kan gitu. Padahal sebetulnya kalau dulu di eranya Madrid Ronaldo dan Barcelonanya Messi, antara Ronaldo dan Messi kalau ketemu ya baik-baik saja, fine-fine saja. Karena mereka itu bersaing tidak dengan cara men-tackling, tidak dengan cara menjelekkan ya. Tetapi mereka dengan cara meningkatkan potensi masing-masing. Gitu. Tidak menjegal lawan dengan menfitnah, menghujat, mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak pantas. Tetapi bertandingnya itu dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba gitu, memperbaiki dirinya, introspeksi. Kalau misalkan Messi bisa memasukkan bola dengan teknik yang luar biasa, ya Ronaldo dia tingkatkan lagi kemampuannya dengan terus berlatih ya, dengan disiplin, sehingga dia pun bisa memiliki prestasi yang tidak kalah dengan Messi kan gitu. Dengan cara
menjelek-jelekan Messi kan, bahwa Messi itu cebol atau Messi itu antek. Yahudi tidak seperti itu ya. Jadi dengan cara meningkatkan potensi gitu. Terus sekarang yang sedang ramai ini Israel dan Palestina, dari dulu nggak bakal selesai kalau sepanjang masa, karena pola pikir mereka itu berbeda. Jadi kalau misalkan Palestina ingin mengalahkan Israel ya tidak hanya dengan cara menghujat Israel, melaknat Israel. Kita membuat senjata yang lebih canggih dari Israel. Dengan sendirinya Israel akan segan dengan sendirinya gitu. Jadi intinya introspeksi. Ya. Kalau kita tidak kuat melawan senjata yang lebih canggih, ya kita bikin senjata yang lebih canggih. Jangan jadi orang malas. Belajar terus, makanya belajar teknologi, ya. Sehingga kita memiliki senjata yang lebih canggih itu dari Israel. Tidak dengan menghujatnya, tidak dengan mendoakan jelek gitu kan. Kalau kita misalkan kita ketemu nih dengan polisi ya, musuh kita polisi pakai senjata pistol yang canggih gitu, kita nggak bawa apa-apa, berhadap-hadapan, pistolnya sudah ditodongkan ke kita, sementara kita anjing polisi goblok sih ya, nah gitu. Polisi jelek kau, polisi nggak tahu diri. Apakah polisi itu akan kalah? Ya enggak. Sementara dia menodongkan pistol ke jidat kita, kita mengata-ngatai, mengumpatnya dengan kasar, dia hanya menarik pelatuknya aja udah selesai gitu. Jadi kita harus bawa pistol yang lebih canggih dari polisi ya. Gitu. Jadi introspeksi ya gitu. Kalau kita bersaing di kelas juga ya, kemudian ada teman kita yang juara, ya kita belajar lebih giat lagi supaya kita bisa lebih baik dari dia kan gitu. Tidak dengan cara ada dia mah tukang nyontek gitu ya, ada pantas aja dia mah gitu, karena lirik kiri lirik kanan kalau sedang ujian gitu, minta jawaban dari manapun ya. Tidak dengan menjelekan seperti itu, tapi kita tingkatkan potensi kita, kita tingkatkan cara belajar kita dengan baik itu, sehingga kita memiliki prestasi yang bisa menyainginya gitu, tidak dengan menjelek-jelekannya. Nah gitu ya. Walaupun di samping itu kita juga memang harus sambil berdoa ya, mendoakan diri kita supaya kita selamat. Jangan berdoa menjelekkan orang lain. Berdoa yang baik supaya kalau misalkan orang lain dirasa kurang baik menurut kita, ya kita doakan supaya mereka menjadi baik menurut kita. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain gitu. Karena cara berpandang, cara pikir gitu ya, cara orang menerima informasi, cara orang bertindak itu setiap individu berbeda-beda. Sehingga jangan menyalahkan yang beda dari kita. Kita introspeksi aja diri kita. Kenapa orang lain berbuat jahat kepada kita? Kalau kita memang benar-benar orang baik, tidak akan ada orang yang berbuat jahat insya Allah kepada kita. Makanya orang dulu itu ada, kalau orang zaman baheula ya, ada kata sakti gitu ya, tidak kuat dibacok, tidak mempan di apa ya, tidak mempan terak di kadek kalau bahasa Sundanya ya, pakai golok ditebas pun goloknya mental gitu. Itu bukan dalam artian yang sesungguhnya, tapi itu merupakan majas ya, perumpamaannya. Kalau kita menjadi orang yang baik ya, tidak menghina orang, tidak menghujat orang, tidak melaknat orang, tetapi kita introspeksi, memperbaiki diri, berbuat yang lebih baik lagi, belajar lebih giat lagi ya, sehingga kita bisa menemukan inovasi yang lebih baik, bertindak yang enak, tidak menjelekkan orang lain, berbuat yang lebih baik dari versus kita gitu kan, sehingga potensi kita tersalurkan
dan meningkat. Itu apa kompetensi yang ada pada diri kita. Nah itulah yang akan bisa mendamaikan, karena versus kita pun akan segan gitu. Tapi kalau kita cara dengan ngata-ngatain tapi kita tidak bisa apa-apa, sementara yang kita katain itu sudah lebih canggih dari kita, gitu, kita itu apa gitu kan. Nah gitu, jadi itulah ya. Jadi kita kembali seperti Ronaldo atau Messi di lapangan itu ya, mereka tidak jarang lah Messi itu men-tackling lawan. Kebanyakan kalau pemain bagus itu di tackling gitu, sehingga yang men-tackling itu kadang di kartu kuning, kadang di kartu merah, karena memang curang. Karena Messi itu kan membawa bola, dribblingnya baik gitu ya, akurasinya juga sangat akurat gitu ya. Jadi para back lawan itu seringkali melakukan tindakan curang, men-tackling Messi, menjegal Messi gitu ya. Sehingga seringkali mereka mendapatkan kartu kuning dan kartu merah. Dan saking seringnya mendapatkan kartu kuning dan kartu merah, mereka suka menyalahkan wasit, padahal mereka tidak punya skill seperti skill Messi gitu. Jadi lihatlah permain bola terbaik ya. Mereka bermain dengan baik, tidak men-tackling lawan. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke introspeksi. Jadi kalau kata orang dulu itu sakti teterak dikadek, tidak mampu ditebas dengan senjata tajam ya, karena mereka itu baik. Kalau sama orang baik, sama orang berprestasi, orang juga akan segan dengan sendirinya, tidak akan menembak, tidak akan menjegal, tidak akan menyembelih gitu. Kalau orang itu, kenapa orang itu jahat terhadap kita? Kita introspeksi, ya. Mungkin kita, gitu ya. Ya itulah. Ya. Jadi singkatnya kita perbaiki diri sendiri, ya. Tidak usah menghujat, tidak usah menghina, tidak usah melaknat. Kita husnudon, berdoa yang baik, belajar yang baik, lebih giat lagi, supaya kita menemukan inovasi-inovasi yang lebih canggih dari versus kita, gitu ya. Bapak kira itu ya untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan membawa menambahkan cara pandang kita ya, walaupun mungkin ada yang beberapa yang tidak setuju dengan pemikiran ini, boleh ya kita diskusi dengan diskusi yang lebih baik ya, supaya kita menghasilkan kebijaksanaan yang lebih presisi gitu ya, dan pemahaman yang lebih baik. Oke, itu dulu untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.